Kesultanan Banten merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526 ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Pada awalnya kawasan Banten juga dikenal dengan Banten Girang, merupakan bagian dari kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain untuk perluasan wilayah, juga sekaligus penyebaran dakwah Islam, kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda-Portugal dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan kerajaan Demak selepas kekalahan mereka mengusir Portugal dari Malaka tahun 1513 atas perintah Trenggono bersama dengan Fathahillah melakukan penyerangan dan penaklukan pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527 yang waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari kerajaan Sunda. Selain mulai membangun benteng pertahanan di Banten, Maulana Hasanuddin juga melanjutkan perluasan ke daerah penghasil lada di Lampung. Ia berperan dalam penyebaran Islam di kawasan tersebut. Selain itu, ia juga telah melakukan kontak dagang dengan Raja Malangkabo atau Minangkabau atau Kerajaan Indrapura, Sultan Munawarsyah, dan dianugerahi keris oleh raja tersebut. Seiring dengan kemunduran Demak, terutama setelah meninggalnya Sultan Trenggono, Banten yang sebelumnya bagian dari kerajaan Demak mulai melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Maulana Yusuf, anak dari Maulana Hasanuddin, naik tahta pada tahun 1570, melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pedalaman Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran tahun 1579. Kemudian ia digantikan anaknya Maulana Mahmud yang mencoba menguasai Palembang tahun 1596 sebagai bagian dari usaha Banten dalam mempersempit gerakan Portugal di Nusantara, namun gagal karena ia meninggal dalam penaklukan tersebut. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta, yaitu pada tahun 1651 hingga 1682, dipandang sebagai masa kejayaan Banten. Di bawah dia, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun atas contoh Eropa, serta juga telah mengubah orang Eropa bekerja pada Kesultanan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayarannya, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, Kalimantan Barat sekarang, dan menaklukkannya tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Sekitar tahun 1680 muncul perselisihan dalam Kesultanan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dengan putranya Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji sehingga perang saudara tak dapat dielakkan. Sementara dalam memperkuat posisinya, Sultan Haji atau Sultan Abu Nasar Abdul Qahar juga sempat mengirimkan 2 orang utusannya menemui Raja Inggris di London tahun 1682 untuk mendapatkan dukungan serta bantuan persenjataan. Dalam perang ini, Sultan Ageng terpaksa mundur dari istananya dan pindah ke kawasan yang disebut dengan Tirtayasa. Namun pada tanggal 28 Desember 1682, kawasan ini juga dikuasai oleh Sultan Haji bersama dengan VOC. Sultan Ageng bersama putranya yang lain, Pangeran Purboyo dan Syekh Yusuf dari Makassar, mundur ke arah selatan pedalaman Sunda. Namun pada tanggal 14 Maret 1683, Sultan Ageng tertangkap kemudian ditahan di Batavia. Sementara VOC terus mengejar dan mematahkan perlawanan dari pengikut Sultan yang masih berada dalam pimpinan Pangeran Purboyo dan Syekh Yusuf itu.
Pada tanggal 5 Mei 1687, VOC mengirim Untung Suropati yang berpangkat letnan beserta pasukan Balinya bergabung dengan pasukan pimpinan Letnan Jenderal Johannes Maurits van Heppel menundukkan kawasan Pamotan dan Daya Luhur, di mana pada tanggal 14 Desember 1683 mereka berhasil menawan Syekh Yusuf. Sementara setelah terdesak, akhirnya Pangeran Purboyo menyatakan menyerahkan diri. Kemudian Untung Suropati disuruh oleh Kapten Johan Ruiz untuk menjemput Pangeran Purboyo. Dalam perjalanan membawa Pangeran Purboyo ke Batavia, mereka berjumpa dengan pasukan VOC yang dipimpin oleh Willem Kuvler. Namun terjadi pertikaian di antara mereka. Puncaknya pada tanggal 28 Januari 1684, pos pasukan Willem Kuvler dihancurkan, dan berikutnya Untung Suropati beserta pengikutnya menjadi buronan VOC. Sedangkan Pangeran Purboyo sendiri baru pada tanggal 7 Februari 1684 sampai di Batavia. Setelah meninggalnya Sultan Haji tahun 1687, VOC mulai mencengkeramkan pengaruhnya di Kesultanan Banten, sehingga pengangkatan para Sultan Banten meski mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Sultan Abu Fadil Muhammad Yahya diangkat menggantikan Sultan Haji, namun hanya berkuasa sekitar 3 tahun. Selanjutnya digantikan oleh saudaranya, Pangeran Adipati, dengan gelar Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainul Abidin, dan kemudian dikenal juga dengan gelar Kang Sinuhun ing Nagari Banten. Pada tahun 1808, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1808 hingga 1810, memerintahkan pembangunan jalan raya, pos untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Daendels memerintahkan Sultan Banten untuk memindahkan ibu kotanya ke Anyer dan menyediakan tenaga kerja untuk membangun pelabuhan yang direncanakan akan dibangun di ujung kulon. Sultan menolak perintah Daendels. Sebagai jawabannya, Daendels memerintahkan penyerangan atas Banten dan penghancuran istana Surosowan. Sultan beserta keluarganya disekap di Puri Intan atau Istana Surosowan, dan kemudian dipenjarakan di benteng Spilwich. Sultan Abdul Nasar Muhammad Ishak Zainul Mutakin kemudian diasingkan dan dibuang ke Batavia. Pada tanggal 22 November 1808, Daendels mengumumkan dari markasnya di Serang bahwa wilayah Kesultanan Banten telah diserap ke dalam wilayah Hindia Belanda. Kesultanan Banten resmi dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Solihin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa ini merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten.